Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Agustin, NIM 330202101026, kelas Hukum Penanaman Modal HES-A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Hukum Penanaman Modal. Dosen pengampu Bapak Sifaul Amin, MH. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Peranan hukum terhadap penanaman modal adalah sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan serta mengembangkan penanaman modal di Indonesia. Adanya kebijakan penanaman modal akan mempertegas upaya pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan penanaman modal yang ada di Indonesia agar dapat memberi kontribusi optimal pada pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan pemerintah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. 2. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal. Dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Kemudian, dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menyebutkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, yaitu sebagai berikut: pelabuhan-pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom, massa media. Kemudian mengenai bidang usaha yang terbuka. Bidang usaha yang terbuka adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang usaha penanaman modal menyebutkan terdapat 4 bidang usaha terbuka, diantaranya A. Bidang usaha prioritas, B. Bidang usaha yang dialokasikan atau bermitra dengan koperasi dan UMKM, C. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan D. Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf A, B, dan C. Lalu, apa itu bidang usaha prioritas? Dalam pasal 4 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menyebutkan bidang usaha prioritas merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut: bidang usaha program atau proyek strategis nasional, bidang usaha padat modal, bidang usaha padat karya, bidang usaha teknologi tinggi, bidang usaha industri pionir, bidang usaha orientasi ekspor, dan bidang usaha orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Pertanyaan nomor 3. Sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengenai kebijakan penanaman modal, terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan, dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi. Pertanyaan nomor 4. Berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal adalah proses pengembalian modal atau keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh investor asing kembali ke negara asal mereka. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan, penanam modal diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing terhadap modal, keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain, dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, dan penggantian barang modal dalam kelangsungan hidup penanaman modal. Kemudian ada tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal, dana untuk pembayaran kembali pinjaman, royalti atau biaya yang harus dibayar, pendapatan dari seorang warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal, hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal. Kompensasi atas kerugian, kompensasi atas pengambil alihan, pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang harus dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran atas kekayaan intelektual, hasil penjualan aset. Pertanyaan nomor 5. Berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus atau bisa disingkat KEK merupakan area dengan batas-batas tertentu dalam suatu wilayah atau daerah untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui persiapan area yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis untuk memfasilitasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing internasional. KEK dibangun untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri, ekspor, dan kegiatan perdagangan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sebagai percepatan reformasi ekonomi. KEK sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertanyaan nomor 6. Berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Menurut L. Erades, nasionalisasi adalah suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara. Nasionalisasi juga mempunyai manfaat. Manfaat dari nasionalisasi adalah 1. Mendapatkan keuntungan dan pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan.
Tujuan nasionalisasi terhadap perusahaan penanaman modal asing antara lain: 1. Meningkatkan ekonomi nasional. 2. Menyelamatkan penanam modal dalam negeri. 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 4. Mendorong pengembangan ekonomi nasional. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nasionalisasi diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu sebagai berikut. Pasal 7. 1. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang. 2. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. 3. Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Kemudian, nasionalisasi juga diatur dalam pasal 8 yang bunyinya sebagai berikut. Ayat 1. Penanam modal dapat mengalihkan asetnya kepada pihak yang diinginkan penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 2. Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan aset yang dikuasai oleh negara. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Fasilitas fiskal penanam modal asing diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Fasilitas penanam modal dapat diberikan kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Pasal 18 Undang-Undang Penanaman Modal juga mengatur mengenai kriteria penanaman modal yang mendapatkan fasilitas, yaitu yang menyerap banyak tenaga kerja, termasuk skala prioritas tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir, berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, bermitra dengan UMKM atau koperasi, industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Bentuk dari fasilitas penanaman modal ini dapat berupa: 1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. 2. Pembebasan atau keringanan biaya masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu. 4. Pembebasan atau penangguhan PPN atau pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. 5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. 6. Keringanan pajak bumi bangunan khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah tertentu. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia? Jelaskan. Di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Menurut pasal 26 ayat 2 UU PA, hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing itu dilarang. Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya, badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik. Dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor
25 tahun 2007 menyebutkan hak atas tanah yang dapat digunakan oleh penanam modal untuk kegiatan penanaman modal adalah 1. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Yang kedua, hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun. Dan 3. Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun. Kemudian dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang sekaligus untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan 1. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang diberdaya saing. 2. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan. 3. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas. 4. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara. 5. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing. Ketenagakerjaan penanam modal asing ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang bunyinya sebagai berikut. 1. Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. 2. Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketenagakerjaan penanam modal asing juga diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana dalam pasal ini menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bunyinya sebagai berikut. 1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. 2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. 3. Jika penyelesaian melalui upaya mekanisme tripartit tidak mencapai hasil, perusahaan penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana dalam pasal ini berbunyi 1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.
membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.